Kesidehonian edisi Sabtu 31 Desember 2016, hari ke-7 dalam Oktav Natal, bersama saya, Bruder Andreas Garot SCY dari Palembang. Senang sekali bisa menjumpai Anda, para sahabat Resi, renungan singkat Dehonian. Tema kita kali ini adalah Yesus Kristus, Sang Firman yang kekal. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, yaitu diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, bab 1, ayat 1 sampai dengan ayat 18. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dalam kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perikop Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini, dengan jelas dinyatakan bahwa perbuatan Allah itu tidak dibatasi oleh waktu. Bagaimana firman itu menjadikan alam semesta, dan firman itu juga telah menjadi daging dan diam di antara manusia. Firman itu adalah Yesus Kristus yang telah ada dan yang kekal sampai selama-lamanya. Firman itu hadir memberikan terang dalam kegelapan, dan firman itu datang memberikan kehidupan. Tanpa Tuhan, yang ada hanyalah kegelapan, dan kehidupan hanya ada dalam Tuhan. Agar manusia itu dapat berjalan dalam terang kehidupan, maka ia harus bersama-sama dengan Tuhan. Pada perayaan Natal, kita merayakan kehadiran Yesus Kristus sebagai manusia, bahwa firman itu menjadi daging. Dalam kegelapan hidup manusia yang penuh dosa, Allah hadir menjadi terang dalam hidup kita, sehingga kegelapan tidak lagi menguasai kehidupan kita. Inilah yang kita rayakan, bahwa Allah dengan kasih-Nya melenyapkan kegelapan itu, sehingga melalui Yesus Kristus jalan kehidupan itu sudah nampak jelas untuk dapat kita lalui. Saudari-saudaraku, dalam Mazmur dikatakan,
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hanya firman-Lah yang mampu menuntun kita ke jalan kehidupan. Kebaikan Tuhan ternyata tidak semua manusia percaya kepadanya. Namun yang percaya dalam nama-Nya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah, maka kita menerima didikan, tuntunan, pengajaran, dan sumber kehidupan dari Tuhan. Marilah saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di penghujung tahun 2016 ini, kita buang segala keraguan, kebimbangan, ketakutan, dan kecemasan kita. Marilah kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang telah mengasihi kita dan mengkomunikasikan dirinya melalui Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang kekal. Karena dalam Dia tidak ada lagi kegelapan. Marilah kita menyongsong tahun 2017 ini dengan semakin menemukan kasih Allah yang telah dan akan terus melimpah dalam hidup kita. Mari kita semakin membuka diri bagi kasih Allah itu. Selamat menyongsong tahun baru 2017. Tuhan memberkati kita. Amin.